Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu. Jika di video pertama kemarin kita sudah bahas tuntas mengapa kita harus ke pembelajaran mendalam, untuk video kali ini kita akan fokus pada kerangka utuhnya. Insya Allah hanya dalam 10 menit kita akan paham utuh seluruh komponen dari kebijakan pembelajaran mendalam murni sesuai dengan panduan resminya. Hari ini kita akan memeras saripati panduan resmi tersebut dari halaman 4-12 dan saya sudah tuangkan semuanya menjadi satu gambar peta utuh dan satu rumus ajaib 18334. Apa makna rumus ini? Ini adalah peta jalan kita Bapak Ibu. Yang pertama dari angka 1 kita mulai dari jantungnya. Titik paling tengah di peta ini adalah ada kalimat pembelajaran mendalam. Ini adalah mereknya, ini adalah nama resminya. Pemerintah lebih memilih istilah bahasa Indonesia pembelajaran mendalam, bukan istilah deep learning. Ini bukan sekedar ganti istilah Bapak Ibu, tapi ini adalah roh baru kita. Nah, setelah kita tahu jantungnya, pertanyaan besarnya sekarang adalah mau dibawa kemana anak-anak kita dengan pembelajaran mendalam? Atau dengan cara singkat, tujuan sebenarnya tuh apa sih? Gitu ya. Kenapa pembelajaran mendalam ini diberlakukan? Hasil kita dikatakan berhasil itu kalau sudah apa? Nah, inilah jawabannya, yaitu di angka 8 ini Bapak Ibu. 8 profil lulusan. Kalau dulu kita mengenal 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sekarang diperkuat menjadi 8 profil. Namanya juga dirubah menjadi 8 profil lulusan. Jadi Bapak Ibu, kita dianggap menjadi guru yang berhasil, sekolah dianggap menjadi sekolah yang berhasil jika bisa mencetak lulusan dengan 8 profil ini. Apapun yang kita lakukan di kelas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen, mau pakai PBL, mau pakai PJBL, mau eksperimen di lab, mau diskusi di bawah pohon, muaranya itu satu Bapak Ibu. Terbentuknya 8 profil lulusan ini. Buat apa anak dapat 100, tetapi kalau tidak punya 8 profil lulusan ini, kita masih dianggap gagal. Jadi pelajaran yang kita lakukan itu hanya sebatas jembatan supaya anak-anak bisa memiliki karakter 8 profil lulusan. Nah, yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Ini fondasinya, benteng moral agar mereka dapat menguasai teknologi, bukan dijajah teknologi. Ini bukan sekedar tentang anak hafal rukun iman, anak rajin ngaji, anak rajin sembahyang, bukan. Tapi ini adalah soal watak, soal karakter yang merasa selalu diawasi oleh Tuhan. Contoh konkretnya Bapak Ibu, saat anak ulangan menggunakan HP atau pakai e-learning, itu kan tidak ada guru yang mengawasi di belakangnya. Tetapi anak ini tidak mau curang. Dia itu bisa membuka tab baru, bisa googling, bisa tanya-tanya AI, tapi dia memilih untuk tidak melakukannya karena dia sudah punya watak, sudah punya karakter, beriman dan bertakwa. Ini adalah fondasinya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global, agar mereka menjadi warga dunia yang toleran, hatinya luas, bukan generasi suku pendek yang mudah diadu domba. Contohnya Bapak Ibu, saat anak-anak kita main di media sosial seperti TikTok, Instagram, atau YouTube, melihat konten orang lain yang berbeda agama, berbeda suku, bahkan mungkin berbeda pilihan politik. Anak yang memiliki karakter kedua ini, yang memiliki karakter berkebinekaan global ini, tidak akan sudi untuk meninggalkan komentar jahat. Mereka mampu menghargai perbedaan itu tanpa harus kehilangan identitas aslinya. Kemudian yang ketiga adalah bergotong royong. Bapak Ibu, Superman is dead. Masa depan butuh super team, bukan lagi Superman. Yang egois akan tersingkir, yang bisa berkolaborasi akan memimpin. Kemudian karakter yang keempat yaitu mandiri. Artinya anak punya inisiatif,
bisa mengatur diri sendiri tanpa harus disuruh-suruh gurunya. Contoh misalkan jika ada materi yang sulit ya, ada matematika mungkin yang tidak bisa dipahami, anak bukan pasrah menunggu disuapi guru atau bahkan menunggu dimarahi untuk belajar. Tetapi anak yang sudah punya sifat mandiri ini akan secara aktif mengambil inisiatif membuka dari YouTube, membuka dari tutorial, dan dia akan proaktif berdiskusi dengan teman sebangkunya sampai yang menjadi kesulitannya tadi dapat dipahami. Kemudian yang kelima adalah bernalar kritis. Ini perisai pikiran Bapak Ibu. Anak-anak kita tidak mudah dimakan hoax, tidak mudah ditipu algoritma, dan bisa memecahkan masalah rumit. Ketika anak-anak itu menerima pesan berantai dari grup WhatsApp misalnya tentang kabar libur panjang, Ramadan akan libur full, atau informasi sensasional misalnya, dia tidak langsung memencet tombol teruskan, itu tidak. Dia akan cek dulu kebenarannya, ini sumbernya dari mana, valid apa tidak informasinya. Dia punya kebiasaan untuk bertanya mengapa dan bagaimana, bukan sekedar menerima mentah-mentah apa kata orang. Yang keenam adalah kreatif. Mesin bisa meniru, AI bisa menyalin, tapi hanya manusia yang punya imajinasi dan rasa. Yang ketujuh adalah komunikasi. Ini penekanan baru yang sangat vital. Pintar saja percuma kalau tidak bisa menyampaikan ide. Pinter, cerdas apapun percuma kalau orang tidak tahu bahwa kita itu cerdas, tidak bisa mengkomunikasikan, tidak bisa menyampaikan ide. Kita ingin anak yang gagasan di kepalanya brilian, tapi cara penyampaiannya juga penuh empati. Kemudian yang terakhir adalah sehat jasmani dan rohani. Ini juga baru Bapak Ibu, ini tambahan. Ini penting sekali karena kita tidak mau mencetak generasi yang pintar tapi rapuh, atau biasa disebut dengan generasi stroberi. Kelihatan indah, kelihatan kreatif tapi rapuh, cepat busuk Bapak Ibu. Tetapi kita ingin fisiknya kuat, mentalnya harus waras dan tangguh. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Tadi kan rumusnya 18334. Sekarang kita masuk 3 yang pertama Bapak Ibu. Ini adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana suasana kelas yang harus kita bangun supaya tercipta 8 profil tadi. Kelas kita itu harus seperti apa? Nah, Bapak Ibu, lingkaran selanjutnya ini adalah oksigennya di kelas kita. Percuma kalau tujuannya bagus, kalau oksigennya tidak ada, anak-anak akan mati lemas di kelas. Agar 8 profil lulusan tadi bisa kita kembangkan, bisa kita ajarkan, bisa tumbuh dengan subur, maka kelas kita harus punya 3 nyawa ini. Yang pertama adalah mindful learning atau berkesadaran. Nalar anak itu harus nyala saat belajar. Mereka harus sadar penuh apa yang sedang dipelajari, sadar di mana kekuatan mereka dan sadar di mana kelemahannya. Bukan sekedar duduk melamun atau pasif sekedar menyalin tulisan dari papan tulis Bapak Ibu ya. Intinya siswa harus sadar penuh bahwa mereka saat ini sedang belajar. Kemudian nyawa yang kedua adalah meaningful learning atau bermakna. Pelajaran itu harus memiliki bunyi di kehidupan nyata, harus relevan. Jangan sampai di tengah perjalanan anak-anak nyeletuk, Pak, buat apa sih saya belajar pelajaran ini? Lalu kita sebagai guru malah bingung dan tidak bisa menjawab. Yang terakhir adalah joyful learning atau menyenangkan. Menyenangkan ini bukan berarti kita harus menjadi badut ya Bapak Ibu ya. Hati anak-anak itu harus merasa aman dan bahagia di kelas. Ingat Bapak Ibu, otak yang tertekan akan mengalami amigdala hijab, tidak akan pernah bisa menyerap ilmu. Tapi catatannya, joyful di sini bukan berarti guru harus jadi badut seperti yang kami sampaikan tadi, tidak harus melawak ya, melainkan bagaimana kita menumbuhkan rasa antusias. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk 3 yang kedua. Tadi kan rumusnya 18334. Kita masuk 3 yang kedua. Ini adalah untuk menjawab
apa yang harus dilakukan anak di dalam kelas. Ini disebut dengan pengalaman belajar. Itu kalau kita buka buku panduan resminya, itu ada istilah 3M: memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Inilah yang harus mereka lakukan. Bukan hanya memahami, bukan hanya menghafal, juga bukan hanya ditambah mengaplikasi. Nanti ada tambahannya merefleksi. Yang terakhir Bapak Ibu, angka 4, rumus 4 yang terakhir, ini adalah 4 komponen kerangka pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, praktik pedagogis, artinya adalah cara mengajar. Kemudian kemitraan pembelajaran, artinya siapa saja yang kita libatkan di dalamnya. Yang ketiga, lingkungan pembelajaran, ekosistemnya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital atau katalisator. Yang pertama, praktek pedagogis, ini adalah cara mengajarnya. Di sini ditegaskan guru bukan lagi penceramah tunggal. Gunakanlah strategi seperti PBL, Inquiry, PBL, PJBL, ya itu kita gunakan di praktek pedagogis. Kemudian kemitraan pembelajaran, itu ya kita melibatkan siapa, mungkin orang tua, mungkin komunitas, mungkin guru lain, atau mungkin kita mengajar sampah, kita panggil tukang sampah, itu namanya mitra pembelajaran. Kalau ekosistem, ini adalah gabungan antara fisik, budaya, dan virtual. Secara fisik kita bisa mengubah posisi duduk anak seperti apa. Secara budaya kita menciptakan rasa yang aman di kelas. Secara virtual mungkin kita memanfaatkan platform-platform yang online gitu ya. Dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi digital. Nanti akan kita bahas semuanya Bapak Ibu. Ini hanya ringkasannya saja. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya. Nanti kita akan lanjut di video-video yang akan datang. Kita bedah per item-itemnya supaya lebih paham. Jangan lupa Bapak Ibu gabung di saluran WA kami, di like, di share ke teman-temannya. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.